dan itu mubazir. Maka dua-duanya harus kita pakai. Jadi kalau toh kita di sini yakin penyakit itu ada, tapi satu, jangan yakin kalau penyakit itu mematikan, karena tetap jatah mati itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada saat ini banyak manusia yang takut, tingkat kesetresan manusia semakin tinggi, timbul penyakit semakin banyak. Akhirnya apa? Nah, ini tingkat kematian pun juga semakin banyak, karena memang apa? Tingkat iman kita semakin hilang pada saat ini. Maka kata Allah begini, sebelum kita masuk ke masalah nikah, idza ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau toh kematian itu sudah datang, tak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Bukan sebab apa-apa, mati memang sudah jatah dari Allah, itu habis, kita habis. Maka jangan takut. Kalau sudah jatah mati diajukan pun tidak bisa, diundur sedikit pun tidak bisa. Mati tetap satu, jalannya beribu-ribu. Maka pada saat ini, ayo ketentuan pemerintah kita pakai, keyakinan iman dikuatkan. Insya Allah kalau iman kita kuat, insya Allah kita juga di sini akan iman ini kuat, imun kita kuat, positif kita aman. Karena orang kalau sudah imannya lemah, makan nggak mau juga dia. Kalau sudah nggak mau makan, posisi imunnya hilang, suruh aman nggak bisa kita. Maka jaga iman, jaga imun, yakin aman. Dah, kita masuk ke masalah nikah sedikit, karena pas hari Jumat juga kebetulan sudah jam 10 kurang 15 menit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam suatu hadisnya, arba'un minas saqawah, ada tanda manusia dalam kehidupannya yang menjadi manusia yang celaka. 4 tanda kehidupan manusia yang di sini menjadi orang yang celaka. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jumudul aini, manusia yang membutakan matanya. Manusia yang melihat pasangan hidupnya tidak pernah melihat kebenarannya, yang dilihat selalu kesalahannya, cekcok tiap hari. Maka jangan melihat pasangan hidup kita dalam segi kesalahan, maka lihatlah pasangan hidup kita dalam segi kebenaran. Sejelek apapun dia, kalau dia pasangan hidup kita positif, ada sisi bagusnya. Karena banyak enggak seorang istri, enggak seorang suami suka mengumbar kejelekan istrinya, ngumbar juga kejelekan suaminya. Yang istri ngomong, dasar bapaknya begini, padahal enggak sadar, pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore mencari nafkah buat seorang istri. Kadang suami juga menjelekkan seorang istri, padahal nggak sadar seorang suami siapa yang nyuci bajunya, siapa yang memasakkannya, dia tidak sadar. Makanya manusia ini akan menjadi kacau kalau pasangan hidup itu tidak pernah bisa melihat kebaikan satu pasangan masing-masing, yang selalu dilihat pasangannya kejelekannya. Jangan lihat kejelekannya, tapi lihat kebagusannya. Insya Allah di sini kita akan bisa hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat kebagusannya. Ada orang seperti ini, tapi suami saya tanggung jawab, berangkat pagi cari nafkah, pulang sore dapat duit kasihkan kepada anak istrinya. Istri, suami saya nggak pernah sholat sama sekali, tapi positif, tetap masih ada kebaikannya. Andaikan kita bisa melihat kebaikan seperti ini, insya Allah hidup rumah tangga akan menjadi indah betul, hidup di rumah tangga kita akan menjadi bagus betul.
Maka Rasulullah SAW dalam Al-Quran sampai dikatakan hunna libasul lakum wa antum hunna libasul lahunna. Seorang pria menjadi pakaian seorang istri, istri laksana pakaian seorang pria. Apa sih fungsi pakaian kita? Cantik kayak apa, ganteng kayak apa manusia, nggak punya pakaian positif jelek. Positif jelek, istilah Al-Quran alangkah indahnya. Kalau suami adalah laksana pakaian buat seorang istri, istri pakaian laksana buat suami. Ini berarti apa? Indahnya manusia itu karena punya pakaian. Indahnya manusia itu kalau dia punya istri dan punya suami. Indah. Makanya kita nggak boleh, karena kalian adalah pakaian buat seorang istri dan pakaian buat seorang suami. Fungsi pakaian pertama menutup aurat. Jadi seorang istri bisa menutup aurat seorang suami, suami bisa menutup kejelekan seorang istri. Jangan tambah dibuka, kalau dibuka kita kacau. Maka pesan saya pertama kepada Ananda berdua, jadilah pakaian seorang istri, jadilah pakaian seorang suami, suami jadilah pakaian seorang istri. Bisa menjaga, menutupin kekurangan suami dan bisa menutupin kekurangan seorang istri. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda orang yang paling celaka adalah yaitu manusia yang qaswatul qalbi, manusia yang keras hati. Kalau sudah hidup di rumah tangga manusia ini nggak punya layyinul qalbi, dia tetap keras hati, susah untuk hidup sakinah mawaddah warahmah. Ketika suami mengingatkan kepada istri, istri nggak mau. Kepada istri juga ngingetin kepada suami, suami juga nggak mau. Maka jangan menjadi manusia yang keras hati. Kalau sekarang kan tidak. Saking asiknya orang sekarang ini, suami istri nggak saling mengingatkan. Suami istri duduk tapi nggak berseteguran sekarang ini. Suami masuk, pegang HP-nya masing-masing. Ada kena gitu. Yang di Tanjung Karang cariin sehari nggak kelihatan. Suami yang di depannya nggak ditegur seharian, nggak pernah ditanyain. Yani gimana? Jadi kalau sekarang sudah nggak indah lagi hidup ini, makanya sampean dalam rumah tangga. Mati lampu. Mati lampu. Begitu sudah masuk di dalam rumah tangga, tinggalkan sesuatu yang bisa kita menjaga hubungan tidak baik antara keluarga. Lihat sekarang banyak istri sekarang curhat bukan kepada suami tapi curhat kepada media. Buat apa suami sampean sekarang ini? Waduh. Timbul suami juga seperti itu, nggak mau curhat sama seorang istri lagi, curhat lagi di media lagi. Kasus timbul dengan curhat dia disambut dengan orang lain, maka tingkat perselingkuhan luar biasa pada saat ini karena mereka sudah nggak bisa lagi untuk curhat dengan pasangan hidup masing-masing. Betul. Ya, makanya kita hati-hati. Bersama kita dengan suami kita cerita, ayo duduk bersama dengan anak-anak kita, ayo kita cerita. Iya, makanya sekarang kalau orang sekarang ini sudah pada kebalik, kalau HP-nya hilang nangisnya setengah mati. Suami istri nggak pulang sehari semalam nggak nangis. Iya. Masuk kamar pegang HP satu hari. Ayo kita tinggalkan ketika masuk nanti kita dalam rumah tangga. Ya, kita tinggalkan hal itu, kita kembali lagi. Yuk kita bercerita, kita curhat dengan pasangan hidup kita. Kalau semakin hilang rasa kita untuk curhat, untuk mengadu kita sama suami sama istri kita,
Jangan harap kita untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua ini kata Nabi, jangan jadi manusia yang keras hati. Kalau sudah keras hati, susah manusia itu dinasehatin. Diajak dia dapat melotot aja, ditarik tambah napok orang kayak gitu. Nah makanya ayo kita bareng sekarang menata hidup kita, kembali lagi kita dalam wujud bisa mencapai keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masuk ke dalam rumah, tinggalkan sesuatu yang tidak bisa menjadikan kita untuk kumpul dengan suami, untuk bisa bercurhat kepada anak dan istri. Tinggalkan. Kalau toh HP mengganggu, tinggalkan. Kenapa kita tidak bisa? Insya Allah hidup kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan jadi manusia yang keras hati. Yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa kita menjadikan keluarga di sini tanda orang yang akan menemukan kecelakaan, celaka dia hidup di dunia dan celaka dia hidup di dalam negeri akhirat. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khirsu, menghabiskan waktu yang tanpa ada manfaatnya, menghabiskan waktu yang di sini tidak ada ujung pangkalnya. Gunakan waktu itu, tidak akan kembali lagi. Kita akan bisa bertemu dengan anak dan istri kita ketika kita masih hidup. Andaikan kita sudah mati, nggak mungkin lagi. Gunakan waktu kita, gunakan betul. Maka kalau kita bisa menggunakan waktu di dalam rumah tangga kita, ya Allah alangkah indah. Maka kata Nabi satu, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga buatku. Indah. Masuk Nabi ke dalam rumahnya laksana masuk ke dalam surga. Di akhir sekarang tidak. Jadi baitin nari sekarang, rumah tanggaku laksana neraka buatku. Nabi rumah tangganya laksana surga buat Nabi. Kesalahan istri Nabi selalu memberi maaf. Kesalahan suami pun Khadijah selalu memberi maaf. Indah. Coba kalau manusia tidak pernah pulang Nabi itu, pulang Nabi dari masjid, sepulang dari masjid duduk Nabi, Khadijah membikinkan air minum. Ketika diminum, dibikinkan air minum, kebetulan salah, Khadijah nggak memasukkan sari kurma, taruhlah di sini gula, yang dimasukkan garam ke dalam gelasnya Nabi. Begitu masuk diberikan kepada Nabi, Nabi yang sedang duduk, disuruh minum Nabi. Begitu minum, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini air minum bukan lagi manis, asinnya setengah mati kayak air laut. Nabi tidak marah sama sekali. Nabi justru tabassam, tersenyum dengan indahnya, memanggil istrinya dengan panggilan yang indah, karena dia nggak mau menghabiskan waktu dalam suatu pasangan hidup untuk berbuat jelek. Begitu diminum asin, Nabi manggil istrinya dengan panggilan yang indah pula, ya Humaira irji. Nabi itu seorang yang mesra betul, nggak pernah manggil istrinya dengan panggilan Khadijah. Dia memanggilnya ya Humaira, wahai istriku yang cantik, pipinya yang merah, irji, mendekatlah kalian. Ya Allah, Bu, pernah sampai dipanggil suami Bu kayak gitu? Pernah, alhamdulillah. Biasanya kalau orang sekarang ini jujur nyakitin, dia nggak jujur nyakitin. Iya, istrinya keriting, manggilnya singkat betul, ting, sini dulu ting. Enggak. Iya, istrinya gemuk, manggilnya teronton, ton, sering teronton. Nabi tidak, subhanallah, indah panggilannya. Istrinya salah memanggil dengan bahasa yang indah, ya Humaira irji, wahai istriku yang cantik, pipinya yang merah, mendekatlah.
Ini yang namanya Khadijah sudah salah tingkah betul disanjung oleh Nabi. Apa kata Khadijah? Panggil, ada apa ya Habiballah? Manggilnya ya Habiballah, kekasih Allah. Apa kata Nabi? Humairah, pagi ini kau bikin air minum enak betul, tapi lebih nikmat dan lebih enak kalau satu gelas kita minum berdua, katanya. Subhanallah. Coba kalau orang Muara Gading mas sudah asin, datang ke dapur langsung ditimpukin, ya enggak? Nabi tidak dipanggilnya istrinya, suruh duduk. Setelah duduk apa kata Nabi? Alhamdulillah pagi ini kau bikin air minum enak betul, tapi lebih nikmat kalau satu gelas kita minum berdua. Ini yang namanya Khadijah ini sudah salah tingkah, belum sampai baca bismillah sudah mau diminum yang ada di gelas. Ditepuk punggungnya oleh Nabi, Humairah baca bismillah. Begitu baca mau diangkat, coba kalau kita Bu ya, minum mampus kamu tuh. Ini senjata makan Tuhan. Tapi tidak Nabi, begitu diminum tuk, asinnya setengah mati. Khadijah langsung sujud di kaki Nabi, diangkat oleh Nabi sambil tabassum. Indah dia, tak pernah menghabiskan waktu dengan keluarga dengan bahasa yang jelek, dihabiskan waktu dengan keluarga dengan bahasa yang indah, dengan tutur sapa yang nikmat. Diangkat punggungnya oleh Nabi sambil tabassum, dia tersenyum manis Nabi. Subhanallah. Coba kalau kita yang enggak, kalau suami yang salah, istri ngomongnya sekebun binatang sudah ada semuanya. Yang ditolol-tololin, yang digeblak-geblakin, nggak bisa bedain garam sama gula. Tah kamu, ya Allah, besok saya periksain mata kamu. Tapi tidak, alangkah indahnya Nabi itu. Ayo coba kita tiru. Ini rumah tangga insya Allah akan indah kalau kita tidak pernah menghabiskan waktu dengan seorang anak, dengan seorang istri dalam rumah tangganya dengan bahasa-bahasa yang indah, tutur sapa yang indah. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Tapi kalau kita di sini dihabiskan waktu kita, keluar kita dari waktu dengan pasangan hidup kita, tak pernah bercerita tentang yang indah. Ya makanya kalau anak-anak kecil itu ngomong, Nabi itu bila dipanggil menyahutlah baik dengan suara halus dan baik. Bila berkata niscaya benar, sedap di hati, asik didengar. Tangannya murah tidak menggenggam, dadanya luas tidak mengancam, sabar di dalam susah dan payah, memberi maaf orang bersalah. Ya Allah, indah kalau dipanggil menyaut dengan suara yang baik. Ibu kalau panggil suami nyaut dengan bahasa yang baik. Bapaknya kalau manggil dengan suara yang baik juga. Jangan manggil istri suaranya di sini dengan panggilan yang jelek. Panggil. Yang keempat, yang terakhir, memang waktu kita singkat betul pas hari Jumat. Memang kita nggak boleh lama-lama, selesai nggak selesai jam 10 sudah lebih nih Pak Bidin. Yang terakhir kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia yang akan celaka adalah tulul amal, manusia yang panjang angan-angannya tapi tak pernah ada pelaksanaan. Tiap hari cuma mikirin yang dihitung. Andai saja misalnya jikalau umpama ini aja, andai saja saya punya modal, saya mau bikin ini, tapi tak mau kerja. Jangan menjadi manusia yang tulul amal, panjang angan-angan namun tak ada pelaksanaan. Lebih baik kita sedikit bicara namun pelaksanaan ada. Insya Allah kalau kita banyak kita bekerja maupun apapun kita sudah kita laksanakan, insya Allah ini lebih baik daripada kita cuman berangan-angan saja. Iya.
Jangan menjadi manusia yang panjang angan-angan, karena orang yang panjang angan-angan gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya. Insya Allah kalau kita bisa jauh dari empat ini, insya Allah kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pesan saya kepada kedua mempelai pertama di sini yaitu jangan menjadi manusia yang jumudul ain, manusia yang hanya melihat kesalahan suaminya, melihat kesalahan istrinya. Jangan. Suami istri positif ada kesalahan, tapi masih banyak kebenaran. Tutupin kesalahan dengan kebenarannya. Jangan selalu kebenaran ditutupin dengan kesalahannya. Yang kedua, apa kata Nabi? Jangan menjadi manusia yang keras hati. Andaikan suami diingatkan oleh istri, mau kita menerima. Andaikan istri pun diingatkan oleh seorang suami, dia pun mau. Manusia yang sudah tidak mau mengingatkan dan tidak mau menerima diingatkan, alamat menjadi manusia yang celaka. Karena bisa maju kita, karena hebatnya orang di samping kita, bukan hebat diri kita. Maka kalau ibu menjadi seorang istri yang hebat, positif, pendamping ibu adalah seorang yang hebat juga, nggak ada ceritanya. Kalau suami bisa menjadi orang yang hebat, positif, karena pendamping bapak juga adalah seorang istri yang hebat. Sukses seseorang itu positif, akan ada siapa yang menghantarkan di sampingnya. Insya Allah kalau kita bisa sukses, kita lihat samping kita ini siapa, terletak kepada istri dan suami yang hebat pula. Yang ketiga kata Nabi, jangan dihabiskan waktu di sini al-firsu, tidak pernah bercuap dengan seorang istri. Habiskan waktu keindahan kita di tengah-tengah suami dan istri kita dan anak-anak kita. Indahkan hidup dalam rumah tangga, saling menegur, saling menyapa, dan saling mengingatkan. Habiskan, jangan dihabiskan di luar yang tanpa ada manfaatnya. Lebih baik kita kumpul dengan anak dan istri kita, itu akan lebih indah. Yang keempat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia yang selalu panjang angan-angannya. Tak pernah ada pekerjaan, tak pernah ada ibadah, cuman kerjaannya berangan-angan. Andai kata, misalnya, jikalau, umpama, cuman itu aja tiap hari, tapi nggak ada bukti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung doa kita, mari, karena memang waktunya sudah jam 10 lebih. Mari kita sama-sama doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin al akhirin tabarakkan kulli sahabati rasulillah juma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد. الأحادية حقيقة الله وحق الله واسع من كل جهة. وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والوحدة حقيقة محمد وحق محمد واسع من كل جهة. وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالأحادية حقيقة الإنسان وحق الإنسان واسم الله الأعظم واسع من كل جهة. وبارك وسلم. اللهم اجعل لهما يا الله sakinatan, mawaddatan, warahmatan, wa maqaman, wa sifaan, wa rahmatan, wa barakatan bi hurmati sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
آمين 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 يا مجيب السائلين دعواهم فيها وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.